Halo semuanya. Sekarang kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun ya. Tarot sebagai media buat menarik energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat ya. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun itu sama yang maha kuasa. Gitu ya. Ini general reading, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja mungkin yang cocok ya. Tapi kalau kamu mau pembacaan tarot untuk keperluan pribadi, untuk energi pribadi, boleh personal reading ya. Hubungi aja kontak yang aku bikin di deskripsi video ini. Gitu ya. Oke. Sekarang aku bikin video ini untuk reading bulan September 2020 bagi elemen air atau water sign ya. Water sign itu ada Pisces atau Pisces, kemudian Cancer dan Scorpio. Kalau Pisces itu yang lahir tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Kalau Cancer itu yang lahir di antara tanggal 21 Juni sampai 22 Juli. Kalau Scorpio itu yang kelahiran tanggal 23 Oktober sampai 21 November gitu ya. Jadi ini readingnya tentang love life, percintaan, karir, studi, keuangan, dan tambahan-tambahan lain untuk kalian elemen air ya di September 2020. Oke, kita cek sekarang energi water sign. Energi water sign elemen air Pisces, Cancer, Scorpio September 2020. Oke. Angel of Love. Jadi kalau Angel of Love itu kita seperti malaikat yang penuh dengan cinta. Bisa tentang cinta yang ada dari diri kita sendiri maupun dari orang lain gitu. Jadi kalau kita ngerasa sulit banget mendapatkan cinta dari orang lain, kita bisa dapatkan cinta itu dari diri kita sendiri. Caranya ya mencintai diri sendiri. Love yourself first. Cintai dulu diri kamu, cintai dulu diri kita, supaya kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kalau kita sudah menghargai diri kita sendiri, kita bisa dihargai orang lain, gitu. Jadi bulan September benar-benar kayak membuka mata hati kita, kata hati, intuisi, supaya kita itu lebih peka. Mana hal-hal yang baik buat kita, mana yang enggak. Segala sesuatu yang baik itu patut kita perjuangkan, harus kita perjuangkan. Tapi segala sesuatu yang sering mengecewakan kita atau selalu toksik, beracun bagi kita, mending dijauhkan. Mending hindari hal-hal seperti itu, supaya kita mengutamakan diri kita dulu. Kita perlu bahagia, kita perlu merasakan indahnya dunia ini. Ya, jadi jangan terlalu fokus sama orang lain, tapi kita nggak fokus sama diri kita sendiri, gitu. So, ya pentingkan dulu yang baik-baik, perjuangkan dulu hal-hal baik, ya. Gitu. Ya, sekarang
kita bacakan dulu percintaan ya. Untuk Pisces, Cancer, Scorpio di September 2020. Aku bakalan bikin 2 posisi, kiri dan kanan. Kamu sesuaikan aja, kamu orang yang di kiri atau yang di kanan. Jadi yang di kiri itu bisa kamu atau orang yang dealing sama kamu. Dan bisa kebolak-balik atau vice versa. Bisa yang di kanan adalah kamu atau dia yang dealing sama kamu, gitu ya. Oke. Percintaan, water sign, elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, September 2020. Oke. Seven of Swords. Oke. Kemudian wow, ini ada Knight of Pentacles. Oke. Kemudian ada Four of Cups. Nih. Lalu Five of Cups. The Hangman. Temperance. Oke. Ini buat orang yang di kiri ya. Sekarang kita lihat yang di kanan. Oke. Oke, sekarang yang di kanan Ten of Swords. Wah, kenapa nih? Six of Swords. Five of Swords. King of Pentacles. Page of Cups. Eight of Pentacles. Oke. Ya. Jadi aku lihat di sini ada energi. Mungkin kalian dealing dengan sesama water sign ya. Dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio. Ada juga di sini energi Capricorn, Taurus, Virgo. Oke, lalu ada Aquarius, Gemini, Libra, sama Sagittarius. Di sini ada ya. Oke. Aku ngebahas yang di kiri dulu ya. Ini yang di kiri. Yang di kiri ini mungkin lagi pakai topeng atau sedang memanipulasi perasaan sendiri ya, orang yang di kiri. Jadi kamu yang ngerasa orang di sebelah kiri ini, kamu kayak sedang menyembunyikan sesuatu di dalam hati kamu. Bisa kamu tuh lagi menyimpan perasaan yang dalam banget sama seseorang. Orang itu yang di kanan ini, karena yang kiri dealing sama yang di kanan ya. Jadi yang di kiri ini sedang sayang-sayangnya sama orang di kanan. Dia yang di kiri ini atau kamu yang merasa di kiri, kayak ada rasa penyesalan gitu ya, penyesalan tentang kejadian di masa lalu yang terjadi di antara kalian gitu. Mungkin orang yang di kiri ini dulu sering berbuat salah, atau yang di kiri ini sering banget memanfaatkan orang yang di kanan. Jadi ketika ini separation ya, sudah terpisah atau lagi jaga jarak, sudah beda kota, beda provinsi atau beda negara, yang di kiri ini kayak
kehilangan banget ya, ngerasa kayak ternyata orang yang di kanan ini yang terbaik buat dia gitu. Jadi aku sih melihatnya yang di kiri ini kayak pengen datang ke orang yang di kanan. Dia pengen balik gitu, dia pengen kayak dulu lagi. Karena yang di kiri ini dia udah mencoba berhubungan sama A, B, C, D, E semua yang dia deketin atau yang mendekati dia tuh ngerasa nggak ada gairah sama sekali. Jadi kalau kamu yang ngerasa di posisi sebelah kiri ini, kamu tuh ngerasa stuck sebenarnya. Kamu ngerasa bersama orang lain ternyata nggak ada bahagia-bahagianya, nggak ada gairah-gairahnya. Kamu tetap ngerasa kosong karena yang di kiri ini bagi kamu atau dia yang ngerasa di kiri ini tuh kayak udah mulai terbuka hati dan pikirannya kalau yang di kanan ini yang terbaik, yang di kanan ini yang benar-benar diinginkan, yang di kanan ini yang bisa membahagiakan orang di sebelah kiri gitu. Jadi kalau orang yang di kiri ini berkelana, berhubungan sama yang lain, itu kayak sia-sia aja gitu, kayak percuma. Kalaupun yang di kiri ini sebelumnya jaga jarak atau putusin komunikasi, ya tetap aja passionnya, hasratnya, energinya, koneksinya hanya sama orang yang di kanan. Apalagi nih aku ngerasa spiritual connectionnya kuat banget ya. Ini hubungan benar-benar punya bonding yang kuat antara orang yang di kiri dan di kanan. Vibrasi orang yang di kiri selalu sama orang yang di kanan. Jadi ketika orang yang di kiri ini mau menghindar atau mau ngeblok ataupun mau tutup akun juga, ya itu kayak sia-sia aja semuanya. Karena energi dia balik lagi sama orang yang di kanan. Kayak gitu sih spiritual connection ya. Kalau punya koneksi soulmate, twin flame, itu kan tarik menariknya kuat, kayak magnet gitu. Jadi ya begitulah. Namanya juga magnet, pasti tarik menariknya benar-benar kuat banget gitu. Chemistry-nya kuat, ikatan batinnya kuat. Jadi walaupun terpisah, orang yang di kiri ini selalu ngerasain orang yang di kanan itu ada dalam setiap nafasnya, di dalam jiwanya dia gitu. Oke. Jadi yang di kiri ini sebenarnya pengen minta maaf sama orang yang di kanan dan pengen berhubungan baik lagi kayak dulu. Dia tuh sekarang lagi coba menenangkan diri. Dia lagi berpikir bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan kata maaf kepada orang yang di kanan. Jadi yang di kiri ini lagi preparing dirinya, mempersiapkan mentalnya untuk nyampein kata maaf itu ke orang yang di kanan. Karena penyesalannya begitu dalam. Dia ngerasa kok kalau ya sih, ternyata gue punya banyak salah sama lo selama ini. Itu yang dirasain orang yang di kiri. Jadi ya mungkin memang nyadarnya telat, nyadarnya itu terlambat. Baru sekarang energi dia sadar kalau dia tuh punya salah. Jadi yang di kiri ini benar-benar kayak pengen banget bilang maafin gue dong gitu. Dan pengen banget bilang I love you, I miss you, karena dia cinta banget. Dia baru sadar kalau cintanya itu dalamnya sama orang yang di kanan aja. Dan dia yang di kiri ini, atau kamu yang ngerasa di posisi sebelah kiri, ini kamu yang di kiri kangen banget sama orang yang di kanan. Pengen ketemu, pengen ngomong lagi, pengen chatting lagi gitu. Tapi ya mungkin lagi menyiapkan diri ya untuk berani bilang maaf and I love you ya.
and I miss you gitu. Oke, sekarang aku baca yang di kanan. Kalau orang yang di kanan ini apa ya? Aku sih melihatnya mirip-mirip kayak orang yang di kiri. Jadi yang di kanan ini sempat menarik diri juga, atau kayak diem-dieman lah sama orang yang di kiri ya. Kan nggak ada komunikasi. Jadi yang di kanan ini bener-bener kayak mau menghindar juga, ngerasa kayak masih pengen juga sebenarnya balik sama yang di kiri. Cuma yang di kanan ini menunggu kapan orang yang di kiri ini sadar, kapan orang yang di kiri ini mau minta maaf, supaya hubungan ini baik-baik lagi kayak dulu gitu. Jadi yang di kanan ini ya, dia mengalihkan pikiran dan perasaannya dengan kerja atau belajar gitu. Mungkin yang di kanan ini orangnya workaholic ya, atau sibuk kerja. Jadi ini benar-benar apa ya, kalau ini cewek ya, dia wanita karir banget yang di kanan. Meskipun yang di kanan ini juga rindu, sayang dengan orang yang di kiri, dia mencoba menahan dirinya karena dia ngerasa selama ini dia udah banyak berjuang sama orang yang di kiri. Di kanan ini sudah sering banget berkorban sama orang yang di kiri. Jadi yang di kanan ini lebih memilih diam dan berharap supaya Tuhan menggerakkan hati orang yang di kiri untuk segera sadar dan menyampaikan maaf itu. Karena orang yang di kanan ini sudah lama menanti-nanti kedatangan orang yang di kiri. Jadi kalau orang yang di kiri, kalau kamu ngerasa yang di kiri mau minta maaf aja sama orang yang di kanan. Jangan bawa gengsi lagi, jangan bawa ego. Karena orang yang di kanan ini menunggu loh. Yang di kanan ini mau maafin orang yang di kiri. Gitu. So, mungkin seperti ini. Bagi kalian yang ngerasa posisi di sebelah kiri, jangan ngerasa kayak yang di kanan ini punya ego, punya gengsi yang lebih dari kalian. Itu enggak sebenarnya. Karena yang di kanan ini, dia sudah sering banget kecewa sama orang yang di kiri. Jadi yang di kanan ini udah capek dikecewakan, capek berkorban, makanya dia sekarang memilih diam gitu. Menghindar ya. Jadi, kalau orang yang sering kecewa, terutama ini ya water sign. Kalau aku sih feelingnya, yang di kanan ini dia udah sering banget dikecewakan sama orang yang di kiri, makanya yang di kanan ini sekarang pasif gitu. Mungkin yang di kanan ini berubah drastis. Yang dulunya agresif, yang dulunya inisiatif duluan, yang dulunya aktif, sekarang yang di kanan ini benar-benar pasif karena sudah lelah untuk berjuang gitu. So, ini tuh sebenarnya solusinya seperti yang aku bilang tadi. Sampaikanlah permohonan maaf kepada orang yang di kanan. Jadi kalau ngerasa di posisi sebelah kiri, ini tuh kalau udah ucapkan kata maaf ya ke orang yang di kanan, orang yang di kanan ini luluh loh. Orang yang di kanan ini mau baikan lagi sama yang di kiri. Sebenarnya hanya itu.
Kalau aku ngeliatnya gitu sih ya, karena orang yang di kanan juga masih menunggu, masih berharap, masih pengen kok barengan lagi, kita berhubungan baik lagi. Sebenarnya masih seperti itu. Cuma yang di kanan udah kecewa banget, udah berkali-kali dikecewakan. Kayak ibarat gue udah baik dulu sama lo, gue udah berjuang, berkorban buat lo, gue rela begini begitu, gue rela capek buat lo. Tapi lo malah putusin komunikasi, tutup akun, ngeblokir. Kan itu kejam ya. Jadi yang di kanan ini udah kecewa banget. Makanya yang di kanan ini diam, pasif, atau terlihat menghindar. Padahal sebenarnya nggak mau berakhir. Cuma yang di kanan ini mau. Coba yang di kiri itu sadar. Coba yang di kiri itu berubah. Jangan lagi bersifat egois dan jangan bersifat kekanak-kanakan gitu ya. Jadi ya aku sih lihatnya begitu ya. So bagi yang sering berbuat kesalahan, jangan lagi bawa ego, jangan lagi bawa gengsi. Jangan ngerasa kalau orang yang di kanan menarik diri atau melepaskan diri, itu bukan berarti 100% yang di kanan ini salah. Yang di kanan ini menarik diri karena sudah berkali-kali dikecewakan. Jadi, orang yang di kiri harus mengerti. Orang yang sering dikecewakan itu sebenarnya sudah ada di posisi titik terendah. Jadi dia nyerah gitu. So, ketika orang yang di kanan dulu begitu sering aktif, agresif, inisiatif, berkorban, sekarang giliran orang yang di kiri. Ada nggak inisiatif untuk minta maaf? Ada nggak inisiatif untuk memulihkan ini lagi? Karena kalian berdua sebenarnya masih saling mencintai dan masih belum bisa melupakan kenangan di masa lalu. Karena aku ngelihatnya ini aura-aura masa lalu ya, orang masa lalu yang ingin kembali, ingin berhubungan baik lagi gitu loh. Jadi kita lihat sarannya dulu. Saran percintaan Pisces, Cancer, Scorpio September 2020. Okay. Simple acts of kindness. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. Lakukanlah sesuatu yang menjadi pokok permasalahan ini. Kayak yang aku bilang loh. Sebenarnya simple. Simpelnya adalah kalau salah minta maaf. Ya. Kalau ngerasa kok hidup gue gak tenang ya, gue udah tutup akun, gue udah ngeblokir lo, kenapa gue masih gak tenang? Kenapa gue gak pernah bahagia? Kenapa hidup gue stuck? Gue berhubungan sama orang lain, kenapa gak ada gairahnya? Kenapa gak ada rasanya? Kenapa rasa itu balik lagi sama lo? Nah, coba berpikir, koreksi diri. Apa sih yang perlu dilakukan supaya nggak begini-begini terus? Jadi lakukan yang simple ini. Hal yang simple itu adalah katakan maaf, ya, bilang maaf. Karena kalau kata maaf itu sudah diucapkan, semuanya akan memulih, semuanya akan membaik gitu. Gak usah ngerasa kayak ntar gue ditolak, ntar gue gak direspon, ntar gue di reject lah, bla bla. Gak usah dulu mikir kejauhan ya. Yang penting sampein maaf. Mau diterima, mau enggak, mau dicuekin atau enggak, seenggaknya kan
hati kita udah tenang kalau kita sudah menebus kesalahan kita dengan mengucapkan maaf. Gitu ya. Jadi sampaikan maaf. Entah itu dari SMS, telepon, atau dari apa saja lah, sampaikan ya. Terus harus saling memaafkan. Saling memaafkan itu sebenarnya hal yang sederhana, tapi itu benar-benar membawa pengaruh bagi kalian. Karena yang selama ini menjadi belenggu itu karena belum mengucapkan maaf, belum mengaku salah. Beberapa juga di sini ada yang belum mengutarakan kalau gue tuh sebenarnya sayang banget sama lo, cuma gue telat nyadarnya. Nah, ada yang kayak gitu mungkin ya. Jadi kalau ngerasa cinta ya perjuangkan aja gitu, tapi nggak usah berekspektasi kejauhan, nggak usah berpikir kayak ntar lo mau nggak sama gue ya, apa lo ada orang lain, apa lo milih orang lain daripada gue, apa lo begini begitu. Nggak usah mikir kejauhan ya. Kalau ada sesuatu unek-unek sampaikan aja, begitu loh. Seenggaknya kan kalian bisa berteman baik, bersilaturahmi dengan baik gitu ya. Oke. Terus sekarang kita lihat tentang karir, studi, dan keuangan ya. Wow. Karir, studi, keuangan, Pisces, Cancer, Scorpio. Wes jumping September 2020. Oke. Eight of Cups. Ini Eight of Cups. Oke. Lalu ada Page of Cups. Ini ada Death. Ada Two of Swords. Five of Swords. Oke. Kalau tentang karir, studi ya di sini sih aku ngeliatnya karirnya lumayan stabil ya, lumayan stabil, tapi kayak ada gitu ya kegelisahan atau ada sesuatu yang nggak enak kalian rasakan. Dalam hal studi juga begitu. Mungkin ada yang ngerasa dimanfaatin mungkin sama rekan kerjanya atau sama rekan belajarnya gitu. Dan beberapa ada yang punya konflik dengan rekan kalian, dengan rekan kerja ataupun rekan studi kalian ya. Jadi kalian itu sekarang lebih kayak fokus sama diri sendiri, membangun masa depan kalian sendiri, dan benar-benar kayak fokus dengan impian kalian gitu. Aku sih lihatnya kalian tuh tekun sekarang, merintis satu persatu apa yang kalian cita-citakan, dan kalian udah mulai kayak berpikir jangka panjang apa yang terbaik buat kalian dalam karir ataupun studi. Beberapa ada yang meninggalkan tempat yang lama untuk pergi ke tempat yang baru yang lebih baik gitu. Kalau soal keuangan sih beberapa ada yang lancar jaya ya, ada yang lumayan lancar rezekinya, tapi ngerasa nggak bahagia ya. Mungkin kayak gini loh ya. Ibarat kayak lo tuh punya duit lumayan, tapi lo tuh nggak bahagia mungkin karena lo ada masalah percintaan. Jadi lagi galau mungkin ya tentang percintaan yang tadi. Ada spiritual connection dengan seseorang, ada bonding, ada koneksi yang kuat sama seseorang, tapi itu belum dibereskan baik-baik. Jadi ya serba galau gitu.
ada duit juga, ada rezeki, itu sekedar kayak ya udahlah ditabung aja dulu atau gimana, belum mau foya-foya. Jadi kayak belum mau aja gitu foya-foya atau hambur-hamburin duit gitu, belum kepikiran seperti itu ya. Bahkan di sini ada yang beberapa lebih sering menyendiri, nggak terlalu mau berkerumun, nggak terlalu ada gairah untuk jalan-jalan, nongkrong-nongkrong gitu, kayaknya kayak belum bergairah seperti itu ya. Bahkan lebih sering ini loh, merenung, lebih sering melamun mungkin ya. Tentang percintaan, tentang galau-galau, dilema-dilema dalam percintaan kalian. Tapi tetap sih ada yang fokus juga sama karir studinya gitu. Jadi semua ini kalian pikirkan, dan kalian tuh ngerasa nggak banyak atau bahkan mungkin nggak ada yang mengerti kalian selain diri kalian sendiri. Jadi sering menyendiri, sering meditasi mungkin, atau sering merenungkan banyak hal, sering ini loh, mencari pencerahan juga ya. Kayaknya memang water sign itu banyak juga yang nonton video tarot. Jadi video tarot itu ngasih pencerahan step by step ke kalian, sehingga kalian itu terbuka hati dan pikirannya untuk mengubah hidup kalian menjadi lebih baik kayak gitu. Oke? Aku rasa ini aja ya buat water sign Pisces, Cancer, Scorpio September 2020 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.